Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita memang akan membahas topik dan yang kita akan bahas yaitu bicara tentang berdamai dengan virus, saudara. Nah, ini saya akan memberikan dulu definisinya berdamai dengan virus ini dalam konteks awam dan kemudian nanti kita korelasikan dengan konteks rohani. Seperti biasa nanti saya akan memberikan gambaran peta konsep yang nanti saya akan sampaikan kepada saudara sekalian. Nah, saya mau berbicara dulu tentang konsep yaitu secara umum ya saudara, bicara tentang berdamai dengan virus yang coba saya menafsirkan ini dari kacamata saya sebagai seorang hamba Tuhan. Gini ya saudara ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep yang dibangun dengan Pak Jokowi, bahwa ada beberapa tafsiran-tafsiran. Yang pertama adalah bahwa virus ini belum ditemukan vaksinnya. Satu. Yang kedua, bahwa virus ini tidak bisa mati seketika dan kita harus menikmati mau tidak mau. Dan yang ketiga, itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga adalah bahwa virus ini mau tidak mau kita harus dapat berdamai, artinya kita berdampingan dengan virus ini. Nah, kalau tidak dibiarkan terus PSBB dan segala macam, maka dampaknya itu akan kepada faktor ekonomi, saudara. Nah, ini kalau faktor ekonomi goncang, maka akan terjadi dampak yang cukup sangat signifikan, luar biasa. Ini yang sangat perhatikan khusus untuk pemerintahan kita pada saat ini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan itu, maka alangkah baiknya pemerintah itu sudah mau mengambil keputusan. Saya dengar memang in official ya, bahwa tanggal 5 itu akan ada pembukaan beberapa mall dengan kapasitas-kapasitas. Tadi saya sudah sampaikan, saya baca ada misal kapasitas mall itu 1000, maka hanya 500 saja yang boleh masuk. Tapi kan bagaimana? 500 itu ukurannya siapa yang hitung? Nah, ini jadi nanti tafsir yang berbeda gitu ya. Tetapi intinya untuk menyelamatkan ekonomi sehingga kita mau tidak mau ada di dalam satu fase berdamai dengan virus itu sendiri. Begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang saya mau sampaikan dengan begitu banyak isu-isu yang berkembang. Perlu saya sampaikan, isu yang berkembang yaitu bahwa ini dinyatakan bahwa virus ini tidak natural tetapi hasil konspirasi. Konspirasi bahwa ini dibuat oleh manusia secara khusus. Dengan muatan-muatan politik di dalamnya. Itu hasil yang saya lihat dari lapangan. Sehingga ini menjadi satu bola liar yang disampaikan di ruang publik. Dan itu bukan rahasia umum. Nah, kalau ditarik kepada konsep rohani, saudara, bahwa ini banyak orang yang menafsirkan ini bicara tentang tanda akhir zaman. Kita tidak boleh menutup segala kemungkinan itu terjadi. Nah, dalam konteks yang saya mau sampaikan, saudara, di dalam kitab Daniel, berdasarkan analisa teks kitab Daniel ini, sebenarnya kita tidak boleh menutup mata tentang teori-teori itu, isu-isu yang berkembang itu. Tidak boleh kita bilang ini bukan konspirasi. Tidak boleh juga kita bicara begitu. Kalau nyatanya konspirasi, jemaat tidak dipersiapkan dengan baik. Bagaimana menyikapi semua itu. Yang kedua, kalau dibilang ini bukan tanda akhir zaman, dan nanti ternyata ini adalah bagian dari tanda akhir zaman. Nah, sedangkan jemaat tidak dipersiapkan hal itu. Maka saya lebih aman untuk menyampaikan dalam konteks Daniel ini, saudara, nanti Selasa dan Kamis, yaitu silakan mau bicara konspirasi, silakan. Mau berbicara itu tentang tanda akhir zaman, silakan. Yang penting peristiwa ini hari ini terjadi. Nah, peristiwa hari ini terjadi, maka kita bisa melihat dari segala segi dan bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi itu berdasarkan Alkitab. Sehingga apa yang diceritakan dalam Alkitab itu juga menjadi cermin bagi kita untuk melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Baik itu teori konspirasi kah, baik itu tanda akhir zaman kah, baik itu yang sifatnya natural kah, itu nanti kita akan bahas berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Nah, ini penting ya saudara ya. Nah, saudara, saya akan matikan dulu kolom komennya supaya kita fokus ya saudara ya. Untuk mendengar firman Tuhan, nanti saya akan bukakan kembali. Nah, begini saudara.
Nah, di dalam konteks Daniel, secara khusus yang akan saya mau bahas yaitu Daniel dalam konteks gua singa, saudara. Nah, ini adalah dalam pemerintahan Darius, yaitu orang Media. Jadi dalam pemerintahan saat itu, ia berumur kurang lebih 62 tahun, saudara. Nah, memang kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-6, itu menarik sekali, saudara ya. Di Daniel pasal yang ke-6 itu, kita akan bahas Daniel pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-6, saya akan bacakan lompat-lompat ya, saudara ya. Ayat 2 dia bilang begini. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel, kalimatnya, adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, ini ya. Jadi ada 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Nah, merekalah para wakil-wakil raja nanti akan memberikan laporan kepada Daniel, maka orang-orang pada saat itu ya, saudara ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi posisi dia di atas wakil raja, saudara. Karena ia, kalimatnya baik, mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Waduh, saudara. Ini ada satu bagian yang tidak boleh kita abaikan. Jadi Daniel itu adalah satu pribadi yang memiliki roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini tidak mudah, saudara, karena Daniel diposisikan sebagai orang penting dan dia di atas dari para wakil-wakil raja dan pejabat tinggi pada saat itu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi saudara boleh ya. Jadi saya tidak mau tutup telinga saya, tutup mata saya untuk memahami konsep-konsep yang telah dibangun. Kalau masalah natural tentang COVID atau virus ini itu ceritanya gampang, saudara ya. Jadi kalau natural itu kita udah tahu bahwa ini virus yang biasa yang bisa dikendalikan dengan baik. Tetapi kalau ini teori konspirasi, tetapi kita sebagai seorang rohaniawan atau sebagai hamba Tuhan, juga kita tidak mau membuka mata dan telinga kita tentang hal ini juga bahaya, saudara. Artinya tidak boleh percaya, tetapi itu boleh sebagai sebuah referensi. Itu penting. Atau yang kedua, sebagai satu gambaran bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Kita tidak boleh tutup mata, tetapi ini bagian dari sebuah akhir zaman yang akan zaman ini berakhir. Jadi bisa itu dimengerti, dan tapi juga tidak boleh kita menutup mata. Boleh itu sebagai sebuah referensi, saudara. Nah, ini adalah titik berangkat dari kitab Daniel, saudara. Memang di dalam Alkitab yang secara spesifik bicara tentang berdamai tentang virus ini berbeda. Maka dalam menerjemahkan virus ini, saya mencoba menerjemahkannya yaitu musuh. Yaitu musuh ini yaitu dalam bentuk penyakit iya, tetapi musuh yang terbesar adalah orang-orang di sekitar kita yang memberikan sebuah tekanan atau berkonspirasi atau merekayasa atau merencanakan sesuatu yang tidak baik. Artinya itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki kualitas rohani atau sebagai notabene orang-orang pilihan Tuhan. Jadi konteks ini adalah karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Nah, ini dia nih. Artinya saudara, ini ada satu tekanan ya saudara ya. Baru kita baca. Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, katanya. Tadi saya udah lompat ayat 5 ya, karena para pejabat tinggi dan wakil raja ini mendengar isu itu, akhirnya mereka mencoba untuk menjatuhkan Daniel, saudara. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, kita mulai masuk nih, ngerempet sedikit ya saudara ya. Jadi ternyata
orang-orang di dalam kerajaan Darius ini, saudara, Media Persia ini, mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Daniel. Dengan begitu Daniel diberikan posisi jabatan, tetapi di sisi yang lain itu menjadi sebuah rival atau kecemburuan, iri hati dari para pejabat tinggi atau wakil-wakil raja pada saat itu. Sehingga ini menjadi satu tantangan yang dialami oleh Daniel. Nah, saudara, ini adalah virus, saudara, yang tanpa disadari bahwa kita orang benar hari-hari ini, kita masuk dalam satu fase yang mau tidak mau kita harus terima keadaan ini dengan penuh ucapan syukur, saudara. Ya, kita terkungkung, kita terbatasi, kita benar-benar terisolasi, terevakuasi, apapun itu bahasa-bahasa karantina dan segala macam. Dan itu yang kita alami, saudara dan saya kita alami. Jadi bukan hanya untuk orang fasik saja, orang benar juga mengalami hal yang sama, saudara, hari ini. Nah, khusus dengan konteks Daniel ini, saudara, dua hal yang akan dikerjai oleh para pejabat tinggi atau wakil raja pada saat itu. Bagaimana caranya untuk mengetahui titik lemah dari Daniel? Jadi mereka mengambil bahwa Daniel ini tidak bisa ditemukan kesalahannya. Hanya satu, dia bilang ini, kecuali dalam hal ibadah kepadanya. Nah, lihat baik-baik ya, saudara ya. Jadi, apa yang menjadi kelebihan Daniel diambil oleh mereka untuk menyerang Daniel, sehingga mereka make story, membuat cerita, atau merekayasa, atau berkonspirasi untuk menciptakan sebuah masalah. Ini virus, saudara. Jadi ini adalah virus terbesar yang dialami oleh Daniel, saudara, karena di lingkaran-lingkaran dia adalah banyak virus-virus, saudara, yang mau tidak mau dia harus hadapi. Ini realita. Jadi Daniel ini seorang diri saja, saudara. Memang Darius, seorang raja ini, memiliki rasa simpatik atau respect terhadap Daniel, saudara, karena Daniel ini memiliki kecakapan yang baik dalam arti dalam etos kerjanya dia, dalam posisinya dia, dan kemudian integritas dia sangat terjamin sekali, sehingga pada saat itu raja berpikir bahwa ini adalah bagian penting di dalam pemerintahan dia, sehingga dia akan memberikan sebuah posisi. Nah, saudara, ini cerita ini dulu akhirnya mereka bermufakat, saudara. Apa itu bermufakatnya mereka? Di ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, dan para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi dilihat titik lemah, saudara. Daniel tidak bisa ditemukan kesalahan dia, titik lemah dia, sehingga seluruh pejabat tinggi yang ada di dalamnya berkonspirasi tingkat tinggi, saudara. Untuk apa? Untuk dapat menyerang Daniel di dalam kelebihan Daniel secara pribadi. Karena Daniel itu, saudara, kalau kita melihat poin per poin ya, saudara, itu menarik sekali, saudara. Karena di ayat 11, Daniel itu dikatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap. Ayat 11, yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dia lakukan. Nah, ini yang menarik, saudara. Jadi Daniel yang pertama, dia punya roh yang luar biasa. Dia menjadi hak penuh di dalam sebuah kerajaan Darius, orang penting. Dan yang kedua adalah Daniel ini orang yang taat, yang memiliki jam doa luar biasa, saudara. Jadi kelebihan Daniel ini dipakai oleh mereka. Dilihat karena Daniel ini orang yang setia kepada Tuhannya, maka dia buat konspirasi tingkat tinggi, rekayasa, yaitu apa? Untuk membuat aturan main, siapa yang menyembah kepada dewa atau Tuhan apapun, tidak menyembah kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke gua singa. Nakal nih, saudara. Nah, ini tantangan-tantangan ini baru kita coba, saya mencoba untuk menyerempet masuk dalam konteks kita hari ini.
Ya, lihat, saudara perhatikan baik-baik ya. Konteks kita hari ini, saudara, isu berkembang di mana-mana, saudara ya. Isu berkembang. Yang masuklah saya baca ketawa-ketawa ya, saudara ya. Nanti akan terjadi vaksin karena mantan Menteri Kesehatan di era Pak SBY bilang bahwa vaksin ini akan ditaruh microchip gitu loh, supaya nanti disuntikan ke tubuh manusia dan kemudian nanti didetek gitu loh, saudara. Jadi database saudara akan terlacak, dan itu disampaikan di media mainstream, saudara, tentang isu ini. Kemudian dilihat lagi Bill Gates punya pernyataan-pernyataan dan segala macam. Saudara tidak boleh tutup telinga atau matamu melihat kondisi yang terjadi hari ini. Isu-isu ini boleh menjadi sebuah referensi, tetapi itu tidak boleh menjadi satu inti atau alasan kita berpijak. Tidak boleh. Oke, lihat ya. Jadi kita mau lihat nih. Kalau ada orang yang, ini kan kita selalu berkaitan gini, di mana ada virus, di situ pasti akan ada vaksin. Di mana ada vaksin, maka di situ ada cuan. Nah, cuan itu pasti, keuntungan profit itu pasti di dalamnya ada sebuah agenda terbesar, saudara. Jadi para mafia-mafia obat pasti mereka akan main, saudara, untuk mendapatkan untung. Kalau seluruh dunia kena virus corona, maka vaksin ini bayangin, saudara, berapa ratus juta orang, miliaran orang, saudara, yang akan menggunakan vaksin ini. Dan itu keuntungannya berkali-kali lipat, saudara. Jadi ini orang bisa mengambil keuntungan dengan hal ini. Kalau kita ambil secara nakal, saudara, kalau ini adalah sebuah konspirasi, saudara, yang dipakai oleh orang-orang yang ingin mengeruk sebuah keuntungan, saudara, maka ini akan jadi bahaya, sangat bahaya bagi orang yang melakukan sebuah konspirasi. Kelihatannya sih, saudara ya, kelihatannya ini, mereka ini kelihatannya itu berhasil. Kelihatannya begitu ya, saudara ya. Jadi di Alkitab itu memang segala rencana-rencana rekayasa, saudara, yang dilakukan oleh niatan-niatan yang jahat kelihatannya akan berhasil. Ya, kalau kita konteks ke perjanjian lama, lihat Menara Babel ya, kelihatannya berhasil, saudara. Tetapi ternyata tidak juga ya. Jadi kelihatannya berhasil, tapi kenyataan juga tidak gitu loh, saudara ya. Jadi ini penting yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Jadi teori-teori ini perlu kita lihat menjadi konteks yang terjadi di dalam kitab Daniel, saudara. Nah, gini, kita penting ya, saudara ya. Saya tidak mau nutup mata. Atau mungkin ini menjadi satu tanda tentang akhir zaman yang orang akan membuat ini menjadi krisis. Silakan saja. Tapi itu tidak saya anggap sebagai sebuah inti. Boleh saya masukkan sebagai sebuah referensi. Ya, lihat baik-baik ya, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Maka di ayat ke-14, Daniel berdoa ke situ, lalu kata mereka kepada raja. Karena mereka lapor nih, saudara. Orang-orang ini lapor kepada raja bahwa Daniel ini menyembah kepada Allahnya gitu ya. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi teori konspirasi yang dibangun oleh mereka untuk menjatuhkan Daniel, saudara, itu seolah-olah sampai dengan satu titik kelihatannya berhasil, saudara. Sehingga ketika dia melihat Daniel berdoa menuju Yerusalem, kiblat kepada Yerusalem, ini sebagai sebuah alasan untuk mereka mengambil alasan ini disampaikan kepada raja, maka Daniel layak untuk dihukum. Nah, ini bahaya nih, saudara. Jadi kita lihat ya hari-hari ini ya, saudara ya. Ya kita bersyukur ya. Kemarin kita sempat naik 900 lebih yang terinfeksi coronavirus. Tadi saya dengar dari juru bicara sudah hampir berapa yang diperiksa itu, udah hampir ratusan ribu juga yang diperiksa. Nah, turun dari 900 turun ke 500, 600, 500, 400, sekarang 415 kalau kurang salah hari ini yang update ya. Dia akan turun terus gitu ya, sehingga kurvanya cenderung akan nurun ke bawah gitu ya, pelan-pelan ke bawah gitu. Dan kemudian tidak ada satu orang pun yang dapat menemukan sebuah jawaban dalam setiap
kondisi yang hari ini terjadi, saudara. Nah, kalau kita melihat ini menjadi satu konteks yang harus kita mengerti, apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah satu konspirasi kejahatan yang luar biasa sekali. Karena mereka melihat kelebihan Daniel untuk dihancurkan, sehingga mereka buat undang-undang yang ngaconya minta ampun. Nah, lihat baik-baik ya. Sudah tahu apa yang terjadi? Akhirnya, saudara, raja itu dengan berat hati, dia mengambil sebuah keputusan, saudara. Di ayat 17. Di ayat 17, raja itu berkata demikian. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel. Diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, baru kita masuk dalam poin berdamai dengan virus. Nah, kenapa Pak Jokowi ngambil konsep atau menggunakan pemilihan kata berdamai dengan virus? Sehingga mantan wakil presiden Pak Yusuf Kalla bilang begini, kalau kita mau berdamai itu harus ada dua belah pihak sepakat. Kalau kita mau berdamai tapi virusnya nggak mau berdamai bagaimana? Gitulah, saudara. Kalimatnya begitu. Tetapi ini yang menarik, saudara, karena virus-virus yang terjadi di dalam lingkungan Darius itu, saudara, yang ingin menghancurkan Daniel, sehingga Daniel masuk ke dalam gua singa. Nah, yang saya tangkap begini, saudara, bahwa virus itu adalah sebagai lambang tantangan atau masalah atau rintangan atau sebuah tekanan atau sebuah cara untuk menghancurkan, gitu loh, virus ini. Sehingga ketika Daniel dilempar ke gua singa, maka dia ada bersama dengan virus itu, tantangan itu, rintangan itu, ancaman itu yang bisa membunuhkan dia, yang bisa membunuh dia setiap saat. Sehingga ketika Daniel masuk dalam gua singa ini, saudara, mungkin saya mencoba untuk membuka pemikiran saya dan mencoba untuk menerjemahkan dengan apa yang Pak Jokowi maksud, bahwa ketika Pak Jokowi bilang kita akan berdamai dengan virus, mungkin seolah-olah seperti kita ada dalam gua singa, saudara. Yang mau tidak mau, kita ada dalam satu situasi yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita dipaksakan masuk dalam situasi seperti ini. Itu yang ada dalam benak pikiran saya. Jadi Daniel itu tidak salah apa-apa. Tetapi dia masuk dalam sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dilakukan oleh para pejabat pada saat itu, saudara. Kalau ini teori konspirasi dibangun, kita sedang masuk dalam sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dikerjakan oleh para orang-orang yang dikuasai oleh setan. Gitu loh, saudara. Jadi saya mencoba untuk memahami ini, saudara, dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika Daniel dilempar masuk dalam gua singa, maka itu adalah sebuah keterpaksaan, tanda kutip, yang dipaksakan masuk dalam satu situasi, hasil rekayasa, hasil konspirasi yang dibangun para pejabat-pejabat tinggi pada saat itu. Nah, ini dia penting. Makanya Pak Jokowi bilang, mari kita berdamai dengan virus. Karena kenapa? Kita mau tidak mau dipaksakan masuk dalam kondisi hari ini. Maka kemarin saya sudah bilang, the new normal. Kita keluar pasti dengan masker, bawa pembersih tangan, physical distancing, social distancing, kita jaga jarak. Mau tidak mau, kita dipaksakan masuk dalam era itu, saudara. Mau tidak mau, saudara. Maka kita harus berdamai dengan virus itu, bersahabat dengan virus. Jadi yang tadinya singa ini menjadi tantangan besar bagi Daniel, saudara, maka raja itu berkata apa? Kalimatnya bagus sekali. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Aduh, hebat sekali, saudara. Jadi kita ini hari-hari ini kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau berdosa kita minta ampun sama Tuhan, kita salah kita minta ampun sama Tuhan, kita keliru kita minta ampun sama Tuhan.
Kita ada berbuat sesuatu yang tidak baik, kita minta ampun sama Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan begitu intens, rasa bergantung kita sama Tuhan begitu intens. Karena roh Allah hidup dalam diri kita. Sehingga tiap hari saudara ada devotion saudara. Saya selalu lakukan daily devotion itu saudara. Untuk saudara ada dalam track-nya Tuhan. Supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan lebih dalam. Supaya kita rasa bergantung sama Tuhan lebih dalam saudara. Sehingga ketika kita punya rasa bergantung sama Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan, kita makin mencintai Tuhan, takut berbuat salah, mau menyenangkan hati Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, mau berbicara terus dengan Tuhan. Maka mau tidak mau hari ini kita dipaksa masuk di dalam satu kondisi yang kita tidak mau, yang kita tidak mau. Tetapi yang paling utama yaitu apa? Ada satu kesiapan secara spiritual yang dimiliki oleh saudara dan saya. Maka saya sebagai seorang hamba Tuhan memiliki kepentingan agar umat Tuhan atau jemaat Tuhan selalu punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Maka Selasa Kamis saya tidak akan berhenti untuk Bible study. Sekarang tiap hari ada daily devotion di YouTube saya. Hari Sabtu kemudian ada juga Sahabat Shalom. Itu menjaga kita sebagai satu cara Tuhan media untuk kita semua memiliki kualitas rohani saudara yang mumpuni. Yang punya standar kualitas rohani yang excellent. Oke, good menuju excellent. Jadi itu yang kerinduan di hati saya. Supaya ketika kita masuk dalam sebuah the new normal, maka benarlah kata Pak Jokowi, kita bersahabat dengan virus. Kita berdamai dengan virus. Memang benar virus itu tidak bisa dia mengatakan yes terhadap damai sama kita. Dia akan menyerang kita. Dan saya tahu Daniel ini masuk dalam gua singa. Bagaimana bisa berdamai dengan singa? Tidak bisa. Tapi kalimat dari raja itu, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau, Daniel. Artinya saudara, kita akan masuk dalam the new normal, tetapi dengan kekuatan rohani, yang kita sadar atau tidak sadar, dipaksakan masuk dalam satu kondisi, yang di sekitar kita, di sekelilingi kita, begitu banyak virus corona saudara. Atau virus-virus yang lain ada di sekeliling kita. Tetapi saudara, kita punya rasa bergantung kepada Tuhan. Seperti himbauan raja ini kepada Daniel. Berserulah engkau dan bertekunlah engkau kepada Allah yang kau sembah. Jadi kalau kita punya kekuatan rohani, saya yakin pasti kita dapat berdamai ya saudara. Dengan virus ini. Kendati orang punya rekayasa apapun. Terserah. Lihat saudara. Di ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, saudara. Ini pagi-pagi ya. Daniel sudah ada di dalam gua singa, saudara. Jadi pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja di ayat 20. Dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Hebat ayat 22-23. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apapun, apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Saudara mengerti maksudnya? Kita akan masuk dalam fase the new normal.
Kita suruh berdamai dengan virus ini, saudara. Dan saya yakin kita seperti Daniel. Singa itu ada, saudara. Virus itu ada, tantangan itu ada, rintangan itu aja, ancaman ada. Bisa membunuh kita suatu saat. Tapi dikatupkan mulut daripada singa-singa itu, saudara. Dikatupkan mulut singa-singa itu, karena aku tidak bersalah apa-apa. Artinya apa? Corona boleh ada di sekelilingmu. Corona boleh ada di luar rumahmu atau di dalam rumahmu. Model apapun, saudara, dia tidak akan masuk dalam tubuhmu. Karena kenapa? Engkau sudah bersahabat dengan dia. Dia lihat kan, dia teman gue. Dia close lo. Dia mau masuk sama kita, dia berjalan berdampingan dengan kita. Dia tidak akan mungkin masuk. Karena engkau punya kepercayaan kepada Tuhan yang besar. Hati-hati loh, saudara. Kalau imanmu nggak teguh di sini, terpelintir kita. Terpukul jauh kita. Terpelanting lah bahasa saya tuh. Kalau nggak kita, bagaimana, saudara? Hanya kita bergantung sama Tuhan, sehingga akhirnya kita masuk dalam satu fase yang kita diperhadapkan dengan virus corona ini. Kita tetap pakai masker, kita jaga jarak, iya. Tetapi virus itu akhirnya berdamai dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Tapi dia tidak membinasakan kita. Wah, hebat. Puji Tuhan. Ini mau tidak mau, saudara. Kita ada dalam satu fase itu, saudara. Ini komitmen ini yang dibangun oleh Daniel. Sehingga Daniel ini aman dalam gua singa. Karena mulut katupnya itu menjadi tidak bisa buat apa-apa. Mulut dari singa itu dikatup. Dan dia tidak bisa mengambil apapun di dalam kehidupan Daniel. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Jadi inilah makna yang saya coba untuk angkat, saudara, di dalam kitab Daniel. Karena secara spesifik bicara tentang virus penyakit seperti coronavirus, dan kemudian kita bisa berdamai dengan virus itu, sangat sulit sekali kita memahaminya. Memang dalam konteks PB, itu ada penyakit kusta, penyakit kutuk, saudara. Yang tidak boleh orang datang bertemu dengan orang kusta ini, bahkan orang kusta ini diisolasi, saudara. Tetapi Yesus justru memberikan sebuah pelajaran inti, bahwa Yesus juga menghampiri orang yang kusta, bahkan dia meletakkan tangannya kepada orang yang kusta, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Injil Matius, saudara. Sehingga penyakit kusta yang harusnya dijauhkan, Yesus malah berdamai dengan orang itu. Tetapi dalam konteks PB juga dikatakan, Yesus bilang bahwa kalau virus-virus ini ada, maksudnya dalam pengertian gini, orang berdosa. Itu banyak sekali di dalam Alkitab, saudara. Perjanjian baru, saudara. Itu jelas sekali kalimat-kalimat dalam perjanjian baru. Ketika Yesus makan dengan pemungut cukai, Matius, orang Farisi Taurat bilang, kenapa gurumu makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang kepada orang berdosa. Artinya ini virus, saudara. Virus masyarakat, Yesus bergaul kepada orang berdosa. Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tapi orang yang sakit memerlukan tabib. Aku datang kepada orang berdosa. Sehingga dia bergaul kepada virus ini, supaya virus ini dapat dipulihkan. Virus masyarakat secara khusus yang saya tangkap begitu, saudara. Dalam konteks PB. Tapi dalam konteks PL kita melihat tadi dalam kitab Daniel, maka ada teori-teori konspirasi di dalamnya yang dibangun oleh para petinggi-petinggi pada saat itu. Nah, kita lihat, saudara, apa yang terjadi di ayat 25. Di ayat 25, saudara, itu firman Tuhan bilang begini. Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Mengerikan, saudara. Jadi kita coba ya, saudara ya. Saya tidak mau menutup mata. Kalau ini coronavirus sebagai konspirasi dari orang-orang yang ingin mengambil profit, dari orang-orang yang mengambil kepentingan politik di dalamnya, ini akan berbalik, saudara, seperti pembahasan kita di kitab Esther. Dia siapkan tiang untuk Mordekai, tiang itu buat dia. Dia siapkan ini virus untuk bunuh nih semua orang manusia supaya butuh vaksin. Nanti itu virus justru makan dia.
Jadi negara yang berani bermain virus ini untuk membunuh masyarakat dunia, saya kasih tahu, negara itu akan mengambil korban yang banyak matinya dibanding negara-negara lain. Akan kelihatan siapa negara yang paling banyak matinya. Jangan-jangan mereka yang menyiapkan virus itu sendiri. Kalau virus itu artinya dalam konteks konspirasi. Tapi kalau itu dalam konteks natural, saudara, ya biarlah, seharusnya sudah kelar nih saudara, segala sesuatu yang berhubungan dengan secara alamiah. Tetapi kalau ini masuk dalam teori konspirasi, ini bahaya. Seperti mereka menyiapkan gua singa itu masuk Daniel ke dalam dan Daniel tidak dimakan oleh singa. Maka orang itu bersama istri-istrinya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya masuk gua singa itu, dimakan habis. Hati-hati, senjata makan Tuhan. Bukan Tuhan ya, Tuhan. Artinya dia menyediakan kecelakaan buat orang lain, justru dia yang celaka karena itu. Ingat, hidupmu bukan super power. Ada batasannya, bos. Jangan pikir kita kuat. Aduh, janganlah. Jangan, ada batasannya hidup ini. Semua ada batasannya. Kita nggak ngerti siapa sih yang bisa mengatur jengkalan hidup kita. Nggak ada. Tanya Tuhan. Kita mau atur hidup orang. Oh ini nggak bisa. Ya Tuhan yang bisa atur kita. Kalau nggak ya mau jadi apa kita? Nggak akan bisa. Segala sesuatu itu dipikir secara kepala kita doang, nggak bisa. Kayak saya bilang, apalagi kita dalam kehidupan praktis kita ya. Kita berteman, kita bergaul sama siapapun juga. Kayak saya bilang ya, janganlah kita itu punya pemikiran-pemikiran yang salah. Jangan kita merasa bahwa kita kuat gitu atau kita lebih dari yang lain, ya kita jadi masalah serius. Ya, ini yang orang bebas, karena dengan media sosial ini kan, lihat ya saudara ya, orang tuh bisa dengan akun-akun apapun ya, fake akun atau akun yang palsu itu lah, serang kiri, serang kanan untuk uji orang segala macam. Saya lihat orang-orang demikian nih, orang-orang yang memang kasihan gitu loh. Ini orang-orang kayak gini di konteks akhir zaman seperti ini, ada orang model-model kayak begini, itu membahayakan sekali saudara. Memang di konteks akhir zaman seperti ini, orang yang jahat ya makin jahat. Jadi itu memang dasarnya, kalau dia makin jahat itu dasarnya iri hati, cemburu, kehidupan rohaninya kacau. Jangan pikir mereka-mereka ini adalah orang-orang, kalau nih saya kasih, kalau orang belajar teologi ya, terus tidak dibarengi dengan ketaatan dan kerendahan hati, sombongnya minta ampun saudara. Orang kalau belajar teologi tidak disertai dengan kependudukan diri, pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak ada kerendahan hati, sombongnya minta ampun. Udah merasa teologi yang paling benar. Sehingga semua orang khotbah dikritik-kritikin, belagu deh, orang sombong gitu ya. Nah itu begitu. Tapi di sisi yang lain juga ada orang-orang yang merasa dia menjadi orang yang ya kasihan ya, termarginal, terbuang, disisihkan. Dia merasa demikian, padahal tidak ada orang yang memperlakukan itu. Justru orang itu kalau dia perlu rasa berserah pada Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Daniel itu saudara, dia sebatang kara menghadapi segala situasi yang terjadi hari itu. Sehingga Daniel ada rasa berserah lah sama Tuhan tuh luar biasa sekali saudara. Makanya singa-singa itu menjadi terkunci mulutnya, tidak jadi makan Daniel. Nah ini menarik saudara. Jadi bahwa kita bersahabat dengan virus ini saudara, ternyata memang menjadi konteks yang tidak bisa kita anggap angin lalu. Jadi Pak Jokowi menyampaikan demikian, bagi saya itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa mau tidak mau memang kita harus bergaul dengan virus itu, tetapi Tuhan yang memberikan protek bagi kita. Sehingga virus itu tidak akan membinasakan kita, atau virus itu tidak akan merusak tubuh kita. Tapi virus itu dapat dikendalikan, yaitu dengan cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah kita harus punya keyakinan teguh tentang hal itu, bahwa Tuhan yang memprotek, Tuhan yang berperang menggantikan kita,
Tuhan yang mengutus malaikat yang menjaga kita, seperti konteks Daniel, dan Tuhan juga yang selalu memberikan perlindungan bagi kita. Ini dia penting sekali. Kalau kita tidak sampai dengan titik itu mengertinya, maka kita ada rasa khawatir, rasa takut. Boleh kita itu menjaga, iya, tetapi kalau terlalu berlebihan juga jadi salah. Ini yang penting. Nah, di ayat 27, saudara, situ firman Tuhan bilang begini. Bersama ini kuberikan perintah, kata raja, bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang, yang kukuasai, kata dia, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Wah, hebat sekali, saudara. Ayat 29 terakhir. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ya, tetap aja Tuhan dipermuliakan, dipromosikan, Daniel dipromosikan, dan segala macam. Nah, artinya apa? Kalau dalam konteks kita mulai belajar untuk bergantung sama Tuhan. Jangan kita berkompromi dengan apapun juga. Dalam kondisi kesulitan kita tidak boleh berkompromi, karena ketika kita berkompromi maka kita akan masuk dalam sebuah mainan spiral yang saudara tanpa sadar saudara ada di dasar spiral itu. Tetapi kita harus sampai dengan satu titik bahwa kepercayaan kita kepada Kristus Allah yang hidup itu yang membawa kita akan tetap eksis di dalam situasi yang tidak eksis sebenarnya, yang tidak mumpuni, maksudnya gitu. Situasi yang tidak aman, tetapi kita menjadi aman karena ada Kristus yang tolong kita. Jadi ini tidak bahasa puitis, tetapi ini bahasa yang memiliki makna bahwa Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, saudara, saya akan memberikan kesimpulan. Di dalam poin ini, saudara, saya sudah siapkan, yaitu berdamai dengan Kristus. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Analisa teks dalam konteks kekiniannya. Jadi Daniel itu orang pilihan Tuhan dia. Dia layak dipercaya. Yang kedua adalah dia punya jam doa. Yang ketiga dia berserah. Yang keempat ada roh Allah dalam hati dia. Itu hebat ya, saudara ya. Dia layak dipercaya. Dia punya jam doa bersekutu dengan Tuhan itu benar. Dia punya rasa berserah pada Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian dia dimiliki roh yang luar biasa. Sehingga Daniel itu adalah orang yang berintegritas dan memiliki kualitas rohani yang excellent. Berikutnya ada tantangan, saudara. Nah, tantangan dialami itu pejabat dan wakil raja semua iri hati pada dia. Dasarnya iri hati. Mereka berkonspirasi. Setelah mereka berkonspirasi, mereka mencari kesalahan Daniel. Walaupun tidak ditemukan, akhirnya dia mengambil kelebihannya Daniel untuk dapat disalahkan. Itu nakal ya, saudara ya. Dan akhirnya bisa terjadi keberhasilan. Berhasil ya, sesat ya. Sesaat tapi. Jadi berhasilnya itu sesaat. Daniel sempat dibuang ke gua singa. Berhasil kelihatannya, tetapi hanya sesaat kemenangannya. Jadi kelihatannya oke, tapi ternyata tidak oke. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kelihatan konspirasi yang benar, tapi akhirnya gugur juga di tengah jalan. Maka ini yang kita katakan, saudara. Dan terakhir, baru masuk berdamai dengan virus. Yaitu yang saya maknai virus ini bukan hanya penyakit, tetapi lebih kepada tantangan, rintangan, tekanan, atau pergumulan yang bisa mematikan. Jadi itulah gua singa. Jadi Daniel, dia masuk ke gua singa. Setelah dia masuk ke gua singa, singa-singa semua dikatupkan mulutnya. Dan dia menang. Setelah dia menang, dia baru dipromosikan oleh Tuhan. Dan jadi ini menarik, saudara, untuk kita bahas. Karena poin ini menjadi penting bagi kita semua untuk melihat bagian-bagian ini. Saya buka kolom untuk bertanya, atau kolom komennya saya buka untuk saudara sekalian. Ini penting karena
Kita masih ada sisa ya, masih ada 10 menit ya saudara untuk kita closing. Saudara kalau mau bertanya silakan, saya buka kolom komennya. Nanti kita akan bahas juga saudara bagaimana kita menghadapi sebuah tantangan dalam hidup ini kita bisa menang tetap dalam konteks Daniel. Nanti kita akan lihat dalam konteks Daniel bagaimana sikap-sikap yang dibangun. Jadi nanti dalam konteks hari Kamis, tadi kan kita mau singgung mengenai teori konspirasi, bagaimana kita dapat menghadapi kalau itu memang benar sebagai teori konspirasi, bagaimana kita dapat melihat itu dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nanti dalam hari Kamis ini kita akan lihat dalam konteks kalau itu ditafsirkan sebagai konteks bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu kan pasti penyakit, terus kemudian ekonomi drop gitu ya saudara ya. Jadi orang menganalisa akan terjadi krisis ekonomi, nanti akan terjadi triple six segala macam. Nah kita akan bahas itu nanti di hari Kamis. Tapi saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah inti yang terjadi hari ini sebagai tanda untuk kesudahan dunia, tidak. Tetapi itu menjadi bagian, iya. Apakah itu menjadi tafsiran? Saya tidak mau terlalu jauh pemikiran itu supaya tidak terjadi perdebatan dalam pembahasan teologis. Tetapi saya boleh menyampaikan itu dalam konteks Bible study. Artinya kita boleh discuss, kita boleh mengungkap bagaimana kalau seandainya ini terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam konteks konspirasi saya sudah bahas tadi, dan saya yakin dalam konteks konspirasi ini kita sudah dapat tuntaskan itu dengan baik. Nanti pada hari Kamis kita akan lihat kalau ini sebagai tanda-tanda akhir zaman yang dibangun oleh beberapa penulis, beberapa literatur yang saya baca bahwa ini tanda akhir zaman, akan muncul krisis ekonomi, akan terjadi triple six dan segala macam saudara. Dan kita akan lihat konteks itu dalam kitab Daniel, tetapi lebih kepada hal-hal yang sifat praktikal yang hari ini kita bahas seperti gua singa. Nanti kita akan lihat lagi dalam konteks apapun yang ada di dalam kitab Daniel. Jadi kita ini penting ya. Jadi apa yang kita lihat kalau ini memang terjadi konspirasi, kita udah tahu yang orang yang membuat konspirasi itu akan menanggung hukumannya sendiri. Tapi kalau ini adalah natural, it's okay, itu good. Itu berarti Tuhan akan mempersiapkan. Yang paling penting ada satu cara Tuhan yang menyelamatkan kita, itu dengan cara yang tadi. Ya, dengan cara yang tadi singa itu akan ditutup mulutnya. Nah, saudara-saudara boleh bertanya kepada saya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Definisi iman dan pengharapan dalam menghadapi virus ini, Pak. Oke, Mei. Oke. Jadi gini ya, definisi iman dan pengharapan dalam menghadapi virus ini. Iman itu kan, jadi gini, iman itu adalah kata sifat. Jadi iman adalah dasar dari setiap pengharapan. Artinya begitu ya. Jadi kalau iman itu bisa digambarkan dalam Ibrani, dia seperti pengharapan. Pengharapan itu seperti jangkar gitu ya. Nah iman itu kalau hanya berdiri sendiri tanpa pengharapan, itu bisa menjadi kosong dia. Nah, iman itu timbul, Roma 10, karena mendengarkan firman Tuhan. Jadi dengar firman Tuhan, taat dengan apa yang kita dengarkan, kita lakukan. Maka iman itu muncul. Iman itu muncul karena ada pengharapan. Pengharapan itu kepada Kristus. Maka pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi sesuatu yang tidak kita lihat, kita yakin itu terjadi. Jadi sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat, itu yang sesuatu yang kita terjadi. Jadi iman itu adalah dari pendengaran, taat akan firman Tuhan. Dan kemudian pengharapan itu adalah sesuatu yang kita lihat, yang belum terjadi, kita yakin itu akan terjadi. Jadi kalau itu dilihat dari berdasarkan konteks virus hari ini, jadi apa? Kita punya iman bahwa virus ini hilang. Kita punya pengharapan semua vaksin akan ditemukan. Itu loh artinya. Jadi iman kita, virus ini akan hilang. Pengharapan kita, vaksin akan ditemukan. Itu dia. Pengharapan kita, kita tidak terjangkit. Pengharapan kita juga semua akan berjalan seperti sedia kala. Tetapi hari ini sudah dideklar di seluruh dunia new normal. Nah, new normal hari ini itu berarti karena faktor daripada dunia yang sudah usang tua, saudara. Jadi ada teori sebab akibat. Jadi begitu banyak kebebasan, ada akibatnya. Ya sekarang begini, kita dibatasi oleh segala sesuatu. Ya oke, itu dia pentingnya.
udah ya. Terus kemudian Pak, secara firman apa saja bahayanya apabila betul vaksin nanti diberikan microchip? Oh, ini kan ada satu isu menjadi sebuah konspirasi. Nah, kalau ini terjadi tidak semudah itu dapat terlaksana, saudara. Nah, ini kita lihat setiap negara pasti beda-beda. Saya yakin pasti dapat. Makanya saya bilang nanti kita akan bahas ini di hari Kamis supaya jelas ya, saudara ya. Pak, bagaimana cara memberitahu, menenangkan keluarga agar tidak ketakutan yang berlebihan dengan virus ini? Ya kasih tahu dia dekat dengan Tuhan, tidak ada lain. Hanya dekat dengan Tuhan lah kita dapat diselamatkan, bergantung sama Tuhan. Biar nanti coronavirus itu bisa ditutup dengan sendirinya gitu ya. Pak, bagaimana cara memberitahu? Udah ya tadi ini menenangkannya. Ibadah di gereja ke depan gimana ya Pak? Kira-kira saya juga nggak tahu. Nanti ke depannya bagaimana dengan ke depannya ini kita juga tidak tahu ya saudara ya. Gereja ini akan bagaimana, nanti akan dibatasi mungkin. Nah, digital akan makin berkembang. Oke, teman-teman yang ada dari Amerika, saya tadi dapat DM juga dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia, ada beberapa dari negara dan kemudian pasti Indonesia ya saudara ya. Ini penting ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, saudara, kita lihat tetap kita harus punya pengharapan bahwa kondisi-kondisi ini akan cepat berlalu saudara ya. Tetapi ada penyesuaian yang Tuhan berikan, kita berdamailah dengan virus ini. Walaupun tadi kalimat berikutnya dipaksakan, saudara, terkesan dipaksakan Daniel masuk ke gua singa. Tapi tetap ada pertolongan Tuhan. Saudara harus aminkan itu. Kalau saudara tidak aminkan itu ya jadi masalah juga ya saudara ya. Ini ada yang mau join juga sama saya tidak, minta maaf saya tidak mau join untuk komunikasi. Ibadah di gereja oke. Apalagi nih, oke tidak ada. Yang saudara mau kasih pertanyaan masuk ke Q&A ada di situ ya. Pak Petra, antara iman dan hikmat mana yang lebih utamakan dalam menghadapi kondisi new normal? Iman itu dasar ya saudara ya. Hikmat itu pemberian. Jadi hikmat itu untuk menentukan sikap. Jadi iman itu dasar pondasi. Jadi hikmat itu ya bagaimana cara kita keluar, kita pakai masker, itu kita butuh hikmat gitu loh. Kita bertemu sama orang, kita harus pakai masker dengan tepat ya. Menjadi korban meninggal karena COVID, padahal mereka taat firman Tuhan. Nah, bagaimana? Saya udah bahas kok ini kemarin. Jadi, kalau ada orang yang meninggal, anak Tuhan juga meninggal, jangan kita tendensi menghakimi bahwa kalau dia mati karena COVID itu hukuman. Tidak. Itu cara Tuhan, iya. Karena kematian adalah juga mukjizat dari Tuhan. Tuhan yang bisa ambil ya. Dalam new normal masa depan gereja gimana ya Pak? Ya saya yakin digital ya. Digital church akan berkembang. Dan kemudian nanti orang juga pasti datang ke gereja dibatasi. Ada berdasarkan usia. Misalnya usia yang di atas 50 tahun mungkin jam 7 pagi ibadahnya. Jam 9 di bawah jam itu supaya mereka tidak digabungkan. Bisa aja gitu. Jadi kategorial, ibadah-ibadah kategorial. Terus kemudian datang ibadahnya nanti diatur. Tempat duduknya diatur. Semua diatur saudara. Ya lama-lama jadi terbiasa ya saudara ya. Jadi ya itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Salam Pak Pendeta, bagaimana orang mengatakan bahwa dia beriman tetapi dia tidak memakai masker dan tidak jaga jarak? Itu namanya tidak berhikmat. Beriman tapi konyol. Tadi bagus yang pertanyaan tuh Pak, apa iman dan hikmat? Iman itu dasar, kamu punya keyakinan, iya. Tetapi hikmat itu adalah mengikuti cara yang Tuhan inginkan supaya kita bisa tertib gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana kita memutuskan, bergaul dan segala macam. Jangan ditantang maut itu, nggak boleh. Maut itu ditantang bahaya, saudara. Dan kemarin saya selalu sampaikan begini, coronavirus ini bahaya, iya bahaya. Tetapi kita yakin pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti ngeblocking kita. Kita punya iman, iya. Tapi keluar nggak pakai masker, cari masalah loh. Jangan dong begitu. Jangan begitu, jangan cari masalah. Ya kita keluar pakai masker, ikutin aja protap yang digunakan, yang disampaikan oleh pemerintah. Saudara, tidak terasa tinggal 2 menit lagi. Nanti hari Kamis saya akan bahas. Tadi kan kita bicara tentang konspirasi yang dilihat berdasarkan Alkitab bicara apa. Kalau ada yang berkonspirasi, dia kena dengan sendirinya. Tapi nanti yang hari Kamis saya akan bicara tentang yang orang ada tafsiran lagi. Jadi bilang ini akan terjadi microchip dan segala macam. Kita akan bahas nanti hari Kamis begitu ya. Jadi 2 hal ini perlu saya bahas walaupun itu tidak menjadi inti saudara. Tapi kalau itu terjadi,
kenyataan yang terjadi di lapangan, saudara sudah tahu siap cara bagaimana cara berpikir ya gitu loh. Daripada kita udah antipati atau kita menganggap ya udah deh biasa aja tuh, kita nggak mau pusing gitu loh. Udah nggak mungkin itu juga salah. Jadi kita tahu itu memang ada nanti seperti itu, tetapi nanti juga kita dipersiapkan oleh Tuhan kalau seandainya itu terjadi, kalau itu konspirasi. Tetapi kalau seandainya itu nanti bicara tentang akhir zaman, perlu saya bahas juga Alkitab ngomong apa, saudara, bagaimana tantangan-tantangannya, dan bagaimana supaya kita juga dipersiapkan untuk memutuskan itu. Hari Kamis kita akan bahas itu. Nanti kita akan bahas, saudara yang mau bertanya, nanti saya akan buat ruang Q&A. Untuk hari Kamis, saudara boleh tanya apa saja, khusus dalam konteks berdamai dengan virus. Tuhan memberkati kita ya saudara, karena waktu kita sudah terbatas. Dan berterima kasih kurang lebih ada sekian ratus orang yang ikut bersama setia untuk mengikuti Bible Study ini. Saya akan lakukan Bible Study ini sampai nanti PSBB selesai. Nanti saya akan buat angket apakah saudara mau tetap berjalan terus Bible Study ini walaupun PSBB sudah dilonggarkan. Saya akan lihat beberapa orang yang setuju, nanti saya akan lanjutkan. Tapi saya lihat dari animo yang selalu ikut, cukup luar biasa saudara, sampai hari ini saudara tetap setia. Itu bagi saya luar biasa. Nah saudara yang baru ikut, nanti saya akan masukkan di YouTube channel saya. Tuhan memberkati kita dan Tuhan pasti menjaga kita. Tetap jaga kesehatan, keluar pakai masker, jaga jarak dengan orang. Dan tolong saudara ingat ya, perhatikan orang-orang yang lebih tua, orang tua kita. Saudara jangan terlalu sering berbicara dengan mereka, kasihan. Saya takutnya sebagai carrier. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Diberkatilah mereka, dijagalah mereka, dilindungilah mereka. Dijauhkan dari virus penyakit, tambah juga demikian, kami juga demikian, diberikan kesehatan. Kita akan bertemu di hari Kamis dengan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, jaga kesehatan. Dengan senyuman dan sukacita alam menyertai kita. Kita akan ketemu hari Kamis untuk membahas lebih dalam lagi. Shalom.